Hikmah Singapura. Agama di sekolah. Buah karya Denny J.A. Senja yang kaget di kampus. Di antara orang-orang serius. Bagaimana bisa? Tanya si Dara. Agama tak diajarkan di sekolah Singapura, tapi bebas korupsi di sana. Di sekolah Indonesia, agama di mana-mana. Soal korupsi, oh, juara. Dara si cantik jelita, 20 tahun punya usia. Di kampus, ia aktivis agama. Militan, ia punya jiwa. Semester itu, aksi protes ia rancang. Ia dan aktivis lain gamang, ini kampus mau ke neraka. Terlalu sedikit pelajaran agama. Dara susun rencana serius. Petisi ke dekan dan rektor kampus, pelajaran agama harus ditambah. Ini tuntutan yang sah. Dalam rapat pertama semua setuju. Mereka untuk maju. Pelajaran agama harus ditambah. Ini tuntutan yang sah. Mereka manfaatkan media sosial, sebarkan pamflet dan acara di Facebook, Twitter, dan WA. Dukungan semakin bertambah. Mau dibawa kemana ini negara? Kampus harus dengar ini suara. Harus menambah pelajaran agama. Aksi protes membahana, sahut-sahutan di media sosial. Namun menyelinap di sana, postingan yang berbeda dengan argumentasi sebaliknya membuat Dara terpana. Mulai ramai di-share di WA. Postingan pengalaman Singapura, itu negara punya cara beda soal pendidikan agama di sekolah. Untuk ketiga kali Dara melotot di WA. Ia scroll bolak-balik itu berita yang menentang rencana mereka. Perlu ia jawab segera. Dicermatinya lagi dan lagi. Berita Singapura mengiris hati. Sejak 93, kebijakan itu berlaku. 22 tahun kini sudah berlalu. Agama diajarkan tiada perlu, tidak di sekolah Singapura. Agama itu wilayah pribadi. Silakan praktikan, kami hormati. Sedangkan sekolah wilayah bersama. Tiada perlu sentuhan agama. Pernah di suatu masa
Kami ajarkan agama di sekolah. Tapi apa yang dicapai? Para murid tercerai-berai. Tak jarang agama dipolitisasi. Pecah kongsi siswa dan siswi. Biarlah sekolah hanya tempatnya ilmu. Itu syarat negara maju. Itulah argumen pemerintah Singapura. Pro dan kon makin ramai di WA. Tak masuk di akal. Kesal hati dara. Saya harus bantah segera. Om Google, ia searching berkali-kali. Kumpulkan bukti dan informasi. Hasilnya, Dara tambah terkejut. Ia justru bertambah kalut. Riset terbaru 2014 ini, Transparansi Internasional yang teliti, Singapura sangat minim korupsi, minimnya minim sekali. Di aneka bangsa dan negeri yang bersih bebas korupsi, agama juga tak lagi diajarkan di sekolah rendah hingga perguruan. Semakin penasaran si Dara, bagaimana di Saudi Arabia? Ia sumbernya siar agama. Hah? Dara semakin terpana. Korupsi juga merajalela. Bagaimana di lain negara yang juga pusat siar agama? Hindu, Katolik, dan Yahudi, apakah bebas korupsi? Dara melakukan riset cepat. Semua ia baca dan catat. Oke, Katanya dalam hati. informasi harus detail dan teliti. Israel, pusat Yahudi, 37 rankingnya. Saudi Arabia, pusat Islam, 55 urutannya. India, sumber Hindu, 85 posisinya. Italia, Katolik, dan Vatikan, 69 rankingnya. Bagaimana Indonesia? 107 urutannya. Soal korupsi buruk semua. Padahal agama diajarkan di sekolah. Kok bisa? Ia catat pula 10 negara tertinggi yang paling bebas korupsi. Denmark, Swedia, Singapura hingga Kanada. Semua bukan negara agama. Di sekolah yang disediakan negara, agama diajarkan tiada. Kok bisa? Dara harus punya jawaban segera. Ia tak lagi tahan. Malam nanti ada temu lanjutan, menyusun petisi kuatkan barisan. Harus ada jawaban. Katanya geram. Undangan meeting sudah disebar, dadanya berdebar-debar. Seketika Dara teringat Heri Aslan. Ia perpustakaan berjalan, doktor ilmu politik yang klimis,
yang juga suka melukis. Segera darat teks di WA. Bang, minta waktu berjumpa. Motor bebeknya segera ia kebut. Berlari kalang kabut. Ini ruang Harry punya istana. Buku dan lukisan di mana-mana. Dara sampaikan maksud dan tujuan. Ia butuh segera penjelasan. Jam berapa rapat aksi protes nanti? Kita punya waktu 3 jam lagi, Oke, kata Harry. abang cari cara. Tapi kau harus paham duduk perkara. Dari asal-usul dan akarnya, dari ia punya sejarah. Kita cukupkan dengan 3 lukisan tentang sejarah peradaban. Ringkasan karya abangmu sendiri, hasil sepi dan kontemplasi. Harry senyum puaskan diri. Ini lukisan soal abad pertengahan. Agama menjadi pusat kehidupan. Segala hal diurusnya karena hidup masih sederhana. Dara melihat di lukisan itu gambar masjid, gereja, dan vihara menjadi pusat semesta. Lalu gambar banyak kegiatan di seputarnya. Ini era agama menjadi raja. Semua hal ia kelola. Pedoman hidup dan mati tersedia. Hukum untuk langit dan bumi ada. Membuat sekolah untuk pendidikan, membangun rumah sakit untuk kesehatan, ikut mengurus politik pemerintahan, cawe-cawe aksi kemanusiaan, semua diatur agama. Dengan seluruh rumah ibadah, dengan seluruh ulama dan pendeta. Namun zaman hamil modernisasi, datanglah era spesialisasi yang butuh keahlian yang jeli. Dari agama perlahan dan pasti semua memisahkan diri. Dari agama bertahap dan serentak, semua menarik jarak. Pendidikan, politik, dan kesehatan, ilmu dan aksi kemanusiaan semakin kompleks dan mandiri, punya dunianya sendiri. Mereka semakin berkembang lagi. Dengan hukum dan soalnya sendiri, merespon zaman yang berubah, menjawab alam berpikir yang terbuka. Agama bukan lagi raja. Awalnya ada pertentangan. Begitulah dinamika perubahan. Agama kok ditinggal, modernisasi kok durhaka, namun arus zaman terus berjalan, tiada yang bisa menahan.
Terbitlah era. Agama tak lagi mengatur semua, tersingkir menjadi peserta, hanya salah satu peserta saja. Kita memasuki zaman baru, dunia semakin dikuasai ilmu, dan sekolah ilmu punya wilayah, agama tersingkir di wilayah rumah. Dara diam terpaku, tapi pikirannya menggerutu. Banyak yang ia tak setuju, tapi ini perspektif ia butuh. Oke, Doktor Politik Harry menyela. kita pindah ke lukisan kedua. Ini abad 20 yang bergelora. Era lahirnya banyak negara, gelombang baru mengubah dunia. Dara mengamati lukisan itu. Ada banyak tokoh dunia berderap dan berganti bendera dari label agama ke nama negara. Ujar Dr. Harry. Zaman melahirkan negara. Umat menjadi warga negara yang harus diperlakukan setara apapun mereka punya agama. Datang era demokrasi. Memisahkan ruang publik dan ruang pribadi. Agama menjadi urusan pribadi, ruang publik tak boleh dimonopoli. Peran agama berubah fungsi. Di wilayah pribadi, agama dibolehkan mendominasi. Di ruang publik, agama hanya pemberi inspirasi. Swasta dibolehkan membuat sekolah. Di sana silahkan ajarkan agama. Namun semua sekolah pemerintah bukan lagi agama punya wilayah. Dara menarik napas panjang. Batinnya panas meregang. Penjelasan masuk akal, tapi hatinya berontak-berontak. Bagaimana dengan baik dan buruk? Yang boleh dan tak boleh. Ilmu pun bisa disalahgunakan. Mengapa agama disingkirkan? Dara keras membantah. Oke, Dara. Jawab Harry. Jawabannya di lukisan ketiga. Abad 21 punya aura. Terpisahnya moral dari agama yang mengagetkan semua. Hah? Dara tersendak marah. Bagaimana bisa? Tiada moral tanpa agama. Ini sesat dan bahaya. Dr. Harry malah tertawa. Tenang, Dara. Rileks saja. Ilmuwan harus melihat realita apa adanya, ada apanya. Ruang publik, ruang bersama, satu moral untuk semua,
ruang untuk umat banyak agama. Ruang juga untuk yang tak percaya, mereka semua warga negara yang harus diperlakukan sama. Dosa dan pahala bagi satu agama tak berlaku sama. Bagi yang keyakinannya beda, bagi Islam haram makan babi, bagi yang lain babi maknyus sekali, bagi Hindu pantang makan sapi, bagi yang lain sapi itu gurih. Nikah tapi agama beda. Kehendak pindah agama, soal gay dan lesbian, nikah sesama jenis, wanita imam sholat, soal itu semua muslim di satu wilayah juga penganut lain agama bisa punya sikap berbeda. Dari semua itu yang berbeda, yang mana yang harus diikuti negara, yang mana yang harus dijadikan hukum bersama untuk semua warga negara. Akibatnya dicari solusi. Ruang publik punya moralnya sendiri. Kepada agama, ia tak bergantung lagi. Salah satunya soal korupsi. Apapun agamanya, ia harus diperangi. Darah, jangan lagi mengganggumu. Itu sikap negara maju. Tak lagi mengajar agama di sekolah, tapi soal korupsi keras membasmi, hasilnya lebih terbukti. Hukum yang tegas dan adil, penguasa yang komit dan stabil, itu adalah meriam dan bedil, lebih mampu menjaga moral publik, moral bersama, termasuk memerangi korupsi di seluruh negeri. Mereka lebih bergema dibandingkan fatwa ulama, dibandingkan suara pendeta, dibandingkan prinsip agama yang diajarkan di sekolah. Sore semakin tak betah. Dara dan Heri terus berbantah. Menit ke menit, ruangan penuh kata-kata, juga amarah. Dara pamit pulang ke kampus. Itu penjelasan membuatnya mampus. Ia belum sepenuhnya menerima, tapi keraguan mulai bergelora. Dihubunginya semua peserta rapat yang setuju petisi ke rektorat soal tambahan pelajaran agama. Mereka menunggu komando Dara. Lewat BBM, Inbox, dan WA, Dara kirim pesan ke semua. Teman-teman, rapatnya ditunda ya.
Aku ada halangan tak terduga. Motor bebeknya melaju pulang. Ia ingin sejenak menghilang. Kepalanya terasa cenat-cenut, ditambah lagi sakit perut. Ia butuh merenung kembali, menyusun pikiran dan hati. Soal pelajaran agama di sekolah. Soal pelajaran agama di sekolah. Apa iya aku yang salah? Apa iya aku yang salah? Dara semakin marah, namun kini ia mulai goyah.